nih. Bugis, betul ya. Bugis itu ada di Sulawesi Selatan ya. Bugis ya, suku Bugis itu di Makassar ya. Nah, jadi etnografi itu membahas mengenai ras ya. Karena memang tadi kan sudah kita ketahui dari definisi dari ilmu geografi itu sendiri, tidak hanya membahas mengenai gejala alam aja, tetapi juga interaksi manusia gitu kan. Interaksi sosial itu juga dibahas di dalam geografi. Makanya etnografi ini salah satu yang mewakili ya, salah satu yang mewakili apa yang dipelajari dari ilmu geografi itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Objek studi. Jadi objek studi itu apa sih yang sebetulnya menjadi objek? Apa sih yang sebetulnya menjadi pelajaran? Apa yang diamati gitu kan? Ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan atmosfer ya. Ada yang tahu atmosfer itu apa? Atmosfer itu apa, Mbak? Oh, bukan ya. Oke, jadi memang suhu iklim itu juga berada di atmosfer. Tapi sebetulnya atmosfer bukan suhu, tapi ya betul sekali ya Mbak Dona. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara ya yang menyelubungi bumi. Ya, jadi atmosfer itu adalah lapisan ya, lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, itu kita sebut atmosfer. Jadi nanti juga akan dipelajari di geografi. Nanti kalau nggak salah itu di modul 2 itu ya. Nanti kita belajar lapisan-lapisan dari atmosfer. Jadi bumi itu kan dilindungi oleh lapisan ya, lapisan udara itu. Ada tingkatannya, ada jenisnya. Nanti kita akan pelajari di bab 2 lebih detailnya. Ya, terus yang kedua adalah biosfer. Biosfer itu kira-kira apa nih? Biosfer, jadi atmosfer itu ini terkait dengan lapisan udara ya. Oke, kalau biosfer itu apa? Jadi biosfer, nggak ada yang tahu nih biosfer ini. Oke, jadi biosfer itu dari kata dasar bio ya dan sfer. Dimana bio itu artinya makhluk hidup ya, sesuatu yang hidup kita sebutnya bio, makhluk. Ya, dan fer ya, bios dan fer itu lapisan. Oke, jadi biosfer ini adalah lapisan di bumi di mana makhluk hidup itu hidup ya, berada ya, jadi itu juga dipelajari ya dalam ilmu geografi ya, itu menjadi salah satu objek ilmu geografi ya, biosfer. Jadi tadi di ilmu pendukung kita juga mengenal ada istilah biogeografi ya. Nah, biogeografi ini yang secara khusus ya mempelajari mengenai biosfer ini ya. Yang nomor 11 ini ya, biogeografi. Biogeografi sendiri itu ada komponennya lagi ya, yang mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Dan untuk manusia itu dipelajari secara khusus di etnografi. Oke, jadi itu objek studi geografi. Lalu objek yang lain yang dipelajari adalah mengenai bentang alam ya, bentang lahan atau bentang alam, bentang sosial dan budaya. Jadi tidak hanya terkait dengan alam gitu ya, bentang alam, tetapi juga
bentang sosial atau budaya. Bentang sosial itu terkait dengan interaksi antar manusia. Ya, bentang sosial itu terkait dengan interaksi antar sesama manusia. Dan bentang alam, ya. Jadi yang terkait dengan alam gitu kan. Lalu objek yang lain adalah mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Ya. Hubungan manusia dengan lingkungannya, ya. Itu juga dibahas dalam ilmu geografi. Juga bisa dikaitkan dengan budaya dan teknologi. Ya, jadi luas sekali kan. Geografi tidak melulu mengenai gejala alam, tetapi juga mengenai budaya, teknologi juga dibahas, ya. Lalu yang berikutnya adalah hubungan manusia dengan segala proses yang ada di muka bumi atau segala gejala yang terjadi di muka bumi. Itu juga dibahas di dalam ilmu geografi. Ya, peta ya juga. Nah, peta itu juga dibahas. Itu jadi terkait dengan bentang alam, ya. Tentang bentang alam itu dibahas mengenai peta. Nanti Anda belajar peta secara khusus itu di semester kelima, ya. Jadi kelas 3, ya, kelas 3 nanti Anda akan belajar mengenai peta dan pemetaan. Ya, bab 1. Nanti semoga kita ketemu lagi, ya. Masih bisa ketemu lagi di kelas 3, kelas 12, sorry. Anda akan belajar mengenai peta, ya. Jenisnya macam-macam, ya, cara buatnya bagaimana gitu kan, teknik-tekniknya seperti apa, nanti ada kita bahas juga di materi kelas 12. Oke, ini apa saja yang tadi ya dibahas dalam ilmu geografi. Lalu ada beberapa prinsip, ya, prinsip yang prinsip-prinsip terkait dengan ilmu geografi. Yang pertama adalah prinsip persebaran, yang kedua interrelasi, deskripsi, dan korologi. Nah, sekarang saya kasih tugas sebentar, Anda boleh buka modul, ya, Anda baca sebentar, ya, kira-kira 2-3 menit. Setelah itu Anda silakan berpendapat, ya. Anda mungkin mau menjelaskan, oh Pak, prinsip persebaran itu maksudnya seperti ini, seperti ini. Interrelasi itu maksudnya seperti ini, seperti ini. Deskripsi seperti ini. Oke, silakan dibuka modulnya. Itu kalau nggak salah halaman berapa ya, saya agak lupa juga. Di sana dibahas mengenai, oh ini ada penjelasannya. Di halaman 9, ya. Di halaman 9 itu ada penjelasannya mengenai prinsip-prinsip dalam geografi. Yuk, Anda boleh baca sebentar. Nah, nanti kalau sudah siap, yang mau bicara ini, ya, terutama yang bisa ada mic maksudnya, ya, boleh ngomong. Halaman 9, ya, halaman 9 itu ada mengenai prinsip-prinsipnya. Yuk, dibaca dulu halaman 9. Nanti yang sudah siap mau menyampaikan pendapat, silakan, ya.
Oh, halaman 14 ada juga ya. Loh, wah nggak tahu nih. Saya khawatirnya modul yang saya posting kok lain ya. Oke, nggak apa-apa. Anyway, sama kok yang maksudnya yang dibahas juga sama. Oke, Mbak Eka mau menyampaikan pendapat mengenai ini, prinsip-prinsipnya. Silakan. Atau Mbak Susanti. Oke, kalau nggak ada, saya jelasin ya gitu ya. Jadi yang pertama adalah prinsip persebaran. Ya, pada intinya di sini artinya bahwa segala sesuatu itu tersebar ya. Yang ada di permukaan bumi itu tersebar. Ya, tidak ada yang secara khusus menggerombol, tidak ada. Ya, baik manusia, baik tumbuhan, baik hewan, semua tersebar di permukaan bumi, itu maksudnya. Oh, oke, Mbak Nesa mau jawab. Halo. Halo. 1 2 3. Tes 1 2. Halo. Iya, gimana, Mbak? Oke. Ya, gimana? Ini mau tanya atau mau menjelaskan atau seperti apa? Oh, mau nanya. Oke, jadi gini. Korologi itu dari artinya itu eh, ruangan, ya, ruangan. Jadi seluruh gejala yang terjadi di alam, fenomena, interaksi, itu semuanya diintegrasikan dalam satu ruangan tertentu, ya, satu ruang lingkup tertentu begitu ya. Lalu kita analisis, kemudian kita bisa simpulkan, oh ini ternyata ada suatu karakteristik tertentu. Ya, itu maksud dari prinsip korologi. Ya, jadi prinsip korologi itu terkait dengan uh, jadi semua gejala alam, gitu kan, fenomena alam, interaksi yang terjadi di permukaan bumi itu semua diintegrasikan atau dikelompokkan begitulah ya, dikelompokkan dalam satu ruangan tertentu. Lalu dari ruangan tertentu atau kelompok tertentu itu kita bisa melihat ada satu karakteristik dari gejala atau interaksi atau fenomena yang dipelajari itu gitu ya. Jadi itu maksud dari prinsip korologi ya. Oke, saya jelaskan lagi ke interrelasi. Jadi tadi prinsip persebaran itu artinya di permukaan bumi itu segala sesuatunya tersebar gitu ya. Manusia tersebar, tumbuhan tersebar gitu kan, hewan tersebar, segala sesuatunya tersebar. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah interrelasi. Jadi relasi itu hubungan. Jadi interrelasi itu maksudnya ada keterkaitan, ya, ada keterkaitan. Jadi kita kalau belajar ilmu geografi itu kita harus bisa mengaitkan ya antara satu gejala, satu fenomena, satu interaksi, itu kita bisa koneksikan, kita bisa hubungkan. Itu maksudnya prinsip interrelasi. Lalu prinsip yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Jadi geografi itu harus mampu menggambarkan. Ya, harus mampu menggambarkan tentang ya gejala alam, fenomena alam, interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan manusia gitu kan. Itu harus, geografi harus mampu menggambarkan ya, menjelaskan itu semua. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam ilmu geografi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi apa interrelasi itu dengan tsunami apa termasuk? Jadi misalnya gini ya, interrelasi itu kan mengaitkan. Misalnya
bisa mengaitkan fenomena alam. Nah, tsunami gitu ya, tsunami itu salah satu gejala alam begitu kan. Nah, lalu kita perlu koneksikan, kita perlu hubungkan gitu kan. Kita perlu hubungkan misalnya tentang kalau terjadi tsunami itu akan merusak misalnya gitu kan, merusak lingkungan gitu kan, merusak mungkin ada bangunan, lalu juga memakan korban jiwa dan lain sebagainya. Jadi harus diselidiki ya secara interrelasi, kaitannya apa. Jadi kalau terjadi tsunami itu apa sih akibatnya ya. Atau boleh juga dibahas mengenai kenapa sih bisa terjadi tsunami. Nah, itu adalah maksud dari prinsip interrelasi ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Misalnya contoh lainnya seperti itu, ada banjir. Nah, ilmu geografi kemudian akan mencari penyebabnya. Ini hubungannya apa sih dengan misalnya akibat apa, penyebabnya apa ya. Misalnya banjir itu karena hutan gundul ya. Jadi kalau hutan gundul tidak ada tanaman, di mana tanaman itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi karena tidak ada yang menyerap air, sehingga air itu meluap ya, menyebabkan banjir ya. Saya baca berita itu ya, di India itu banjir ya, bandaranya banjir. Yang nggak tahu teman-teman baca nggak berita itu, banjir sampai pesawatnya itu terendam ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau sebuah bandara itu banjir ya, pesawatnya kebanjiran. Anda bisa bayangkan, mungkin ini akan membawa efek yang buruk ya untuk pesawatnya sendiri kan. Jadi bisa kan air bisa merusak apalagi air yang banjir itu kan nggak bersih, bisa merusak komponen di dalam pesawat gitu kan, pesawatnya terendam dan lain sebagainya. Jadi banjir itu dikaitkan dengan misalnya penyebabnya apa sih ya, terus akibatnya apa sih. Nah, itu adalah prinsip interrelasi itu seperti itu ya. Terus mengenai unsur pokok geografi ya, ada dua unsur pokok dalam ilmu geografi. Yang pertama adalah unsur fisik dan non fisik. Non fisik kita sebutnya adalah sosial ya. Ini silahkan Anda boleh juga baca di halaman unsur fisik dan non fisik atau sosial. Anda bisa baca di halaman mana, nggak ketemu. Oke, halaman 10 itu ada ya, di paragraf kedua ya. Jadi ilmu geografi itu ya ada dua unsur yang dipelajari ya, fisik dan non fisik ya. Halaman 10 itu ada di modul. Jadi unsur fisik itu meliputi segala sesuatu yang terjadi di alam ya, misalnya seperti iklim, cuaca, keadaan air, relief atau relief itu berarti tinggi rendahnya ya permukaan bumi, lalu tanah. Jadi yang fisik yang bisa kita lihat dengan mata kita ya, mata kepala kita, itu adalah salah satu unsur yang dibahas dalam ilmu geografi. Nah, yang kedua adalah unsur non fisik. Jadi non fisik itu yang tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Misalnya apa? Misalnya hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia ya, manusia dengan manusia ya. Makanya disebut unsur sosial gitu kan, karena memang di dalam ilmu geografi itu juga membahas mengenai tadi interaksi antar manusia ya, manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Nah, ini adalah kita golongkan atau kita kelompokkan sebagai unsur non fisik ya. Jadi ada dua unsur, fisik dan non fisik. Jadi fisik itu
gejala alam yang bisa kita lihat ya, secara langsung, sedangkan unsur sosial itu terkait dengan interaksi manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Itu adalah non fisik. Ya, ada pertanyaan mengenai unsur pokok geografi ini? Oh ya, oke, aspek terlewat ya. Jadi ada juga salah satu aspek ya. Jadi ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek dalam ilmu geografi. Ini terlewat ya. Ada 5. Yang pertama adalah aspek lokasi. Ya, jadi maksudnya aspek itu apa sih? Maksudnya apa saja sih yang dibahas gitu kan? Apa sih yang di sudut pandang apa sih yang dibahas dalam ilmu geografi? Yang pertama adalah aspek fisik atau aspek lokasi. Ya. Nah, kalau kita bicara aspek lokasi itu ada 2 macam. Ya, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Boleh dibaca di halaman 15. Ya, di halaman 15 itu dibahas mengenai aspek lokasi. Jadi aspek lokasi itu ada 2, ya, absolut dan relatif. Halaman 15 coba. Jadi ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Maksudnya gimana? Oke, silakan Anda baca, nanti yang sudah paham boleh menyampaikan pendapat. Absolut dan relatif, halaman 15, Mbak ya. Boleh dibaca di halaman 15. Oke, ada yang mau berpendapat? Monggo, silakan. Halaman 15 itu ada di modul, dibahas mengenai aspek lokasi absolut dan relatif. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya perbedaan antara lokasi absolut dan lokasi relatif? Itu apa perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Siapa yang mau menjawab? Ini Mugi Inyongi bisa bersuara nggak ini ya? Coba ya. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Ini saya Mbak atau Mas nih? Mugi Inyongi ini Mbak atau Mas nih? Oke, halo. 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 Halo, halo, halo. Oh ya, kedengaran. Merdu ya. Mbak ya. Oke, namanya siapa, Mbak? Mbak Mujina. Mugina ya, oke. Mbak Mugina ya, Mbak Mugina. Coba apa sih perbedaan antara lokasi absolut dengan lokasi relatif? Mbak punya modulnya nggak? Oh, oke. Jadi apa ini? Pendapat Mbak Mugina apa mengenai lokasi absolut dan lokasi relatif? Iya, betul sekali. Jadi kalau absolut itu kan artinya tetap ya kan, tidak berubah-ubah. Sedangkan relatif itu berubah-ubah. Oke, kasih contoh coba. Absolut itu seperti apa, relatif itu seperti apa gitu. Contohnya seperti gimana?
Contohnya gimana? Oke, bisa kasih contoh nggak? Absolut. Jadi apa sih sebuah lokasi yang itu nggak berubah? Jadi kalau di situ ya di situ gitu kan, nggak akan bisa berubah. Nah, untuk lokasi absolut ini biasanya terkait dengan letak astronomis ya, letak astronomis. Jadi berdasarkan garis lintang, garis bujurnya gitu kan, astronomis. Nah, contohnya misalnya apa? Letak Indonesia, ya kan? Indonesia tuh kan letaknya ya di situ. Nggak mungkin kan Indonesia pindah ke Taiwan kan? Bener nggak? Indonesia tuh ya letaknya di situ ya, di antara di semenanjung di semenanjung Melayu ya, di selatannya Malaysia, di utaranya benua Australia gitu kan. Nah itu letaknya tetap nggak berubah. Ya, jadi letak Indonesia itu termasuk letak absolut. Nah, sebaliknya kalau lokasi relatif itu berubah-ubah ya. Nah, ini tidak tergantung dengan letak astronomis ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kayak apa ya? Gedung sekolahan. Ya, gedung sekolahan misalnya. Nah, mungkin dulu di jalan apa misalnya Jalan Pemuda itu ada gedung sekolahan SMA 1 misalnya gitu kan. Nah, karena mungkin muridnya berkurang tutup ya. Nah, akhirnya gedungnya itu hilang kan, nggak ada lagi kan gedung sekolahannya kan. Ataupun bisa jadi pindah lah, atau pindah gitu kan. Pertama di Jalan Pemuda ya karena terjadi penggusuran atau apa gitu. Lalu gedung sekolahan ini pindah ke misalnya ke Jalan Diponegoro atau apa. Nah, jadi lokasi relatif itu maksudnya seperti itu. Lokasinya berpindah-pindah ya, nggak tetap. Ya, ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang dibuat manusia itu lokasinya relatif ya. Bisa gedung, jembatan itu juga ya relatif kan. Jembatan, gedung itu relatif. Nah, sedangkan yang absolut itu yang dari alam gitu kan. Bisa letak Indonesia, benua betul sekali ya, benua, sungai ya. Sungai itu juga absolut ya, meskipun bisa jadi kan sungai itu ditutup ya oleh manusia untuk apa gitu kan. Bisa jadi menjadi relatif juga sebetulnya, tapi pada dasarnya sungai itu adalah lokasi absolut. Jadi bentang alam yang memang alami itu kita kategorikan ke lokasi absolut. Oke. Lalu aspek berikutnya adalah jarak ya. Jadi ilmu geografi itu juga melihat dari aspek jarak. Ya, jarak kita tahu kan, misalnya jarak itu kita bicara jarak itu bukan cuman kita bicara jarak kota A ke kota B atau negara Taiwan ke Indonesia jaraknya berapa, nggak cuman itu. Tetapi kalau kita bicara aspek jarak itu juga membahas ke kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan ya. Nah, itu juga dibahas dalam aspek jarak ya. Jadi kalau kita bicara aspek jarak itu bukan hanya jarak sebuah tempat, tapi juga bisa jarak terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan manusia, kemudian ekonomi itu juga dibahas dalam aspek jarak. Lalu aspek berikutnya adalah aspek aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu keterjangkauan. Ya, keterjangkauan. Nah, maksudnya apa? Jadi ilmu geografi itu juga membahas mengenai keterjangkauan suatu wilayah ya. Jadi membahas mengenai faktor-faktor bagaimana